Perkenalkan, nama saya Wisensia Setiowidiantari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nomor induk mahasiswa 2001680066. Hari ini hari Selasa 17 November 2020, saya melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Pendo memimpin berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Marilah Bu Wiwi dan teman-teman kita berdoa. Terima kasih Mas Pendo yang sudah memimpin doa pagi ini. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Kirana. Ayo semuanya berdiri dulu. Marilah teman-teman dan Bu Wiwit kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Mbak Kirana yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars SDK yang akan dipimpin oleh Ananda Elis. Ayo Mbak Elis, silakan memimpin lagu Mars SDK. Marilah teman-teman di Bu Wiwit kita menyanyikan lagu Mars SDK. 1, 2, 3. Sekolahku. Terima kasih Mbak Elis. Nah, anak-anak, hari ini siapa ya kira-kira yang tidak masuk? Yang tidak bisa ikut bergabung bersama dengan kita? Vino. Oh iya, Vino tadi pagi izin tidak bisa ikut dikarenakan ada keperluan. Kemudian Ion sepertinya yang tidak bisa ya. Iya, Ion. Ion mungkin terkendala dengan sinyal. Tidak apa-apa. Kita akan hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, izinkan Ibu untuk share screen ya. Tunggu sebentar. Kita akan belajar yang kelima, tema 5, yaitu wirausaha, subtema yang kedua pada pembelajaran yang ketiga. Nah, kemudian yang akan kita pelajari hari ini, kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke. Terima kasih. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita ini adalah muatan bahasa Indonesia dan IPA. Muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Muatan bahasa Indonesia 3.6 dan 4.6. Kompetensi dasar 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran. Yang akan kita pelajari khusus hari ini adalah daftar riwayat hidup. Kemudian untuk IPA-nya 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pembelajaran yang kemarin 2 hari yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan magnet. Nah, anak-anak supaya mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari, silakan kalian yang akan Ibu tampilkan. Mengenal berbagai bentuk magnet. Belum Bu aku. Sudah kelihatan Bu. Datang. Magnet sering. Belum kelihatan? Sudah kelihatan Bu.
supaya kita lebih bersemangat, silakan anak-anak memperhatikan video yang akan Ibu putar. Karena ikut bernyanyi ya, kita akan bernyanyi tentang, sebentar, Ibu akan putarkan. Mau boleh ikut bernyanyi? Wahai guru tercinta, mari belajar. Oke, terima kasih. Bagaimana? Ada belum udah di. Iya. Oh, lumayan enak kan? Lumayan bersemangat kan? Dengan menyanyikan lagu Magnet tadi. Nah, dari lagu tersebut kita akan fokus untuk mempelajari tentang magnet. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, melalui diskusi nanti kalian akan menjelaskan pengertian daftar riwayat hidup, menyebutkan komponen daftar riwayat hidup, kemudian menemukan tujuan membuat daftar riwayat hidup, dan kemudian kalian melengkapi formulir daftar riwayat hidup. Nanti kalian mengerjakannya di Google Form. Kemudian kalian melakukan percobaan. Nah, dalam percobaan itu kalian dapat menguraikan sifat-sifat magnet, menjelaskan pengertian benda magnetis maupun benda yang non-magnetis, membedakan benda magnetis dan non-magnetis, kemudian kalian menentukan contohnya, contoh benda magnetis maupun yang non-magnetis. Dan yang terakhir, kalian akan menyajikan laporan dari hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Jadi, nanti kegiatan kita hari ini akan diskusi di dalam kelompok untuk mengadakan percobaan. Kalian akan mengadakan percobaan. Kalian sudah menyiapkan alat-alat bahan yang kemarin sudah alat bahannya disiapkan. Kita akan mencari tahu, menguraikan tentang sifat-sifat listrik, sifat-sifat magnet. Kemudian setelah itu nanti kalian presentasi. Seperti biasa, setelah kalian mengadakan percobaan, mau menjawab laporan, kemudian presentasi dari setiap kelompok. Kemudian setelah itu nanti kalian diskusi lagi untuk mencari tahu tentang daftar riwayat hidup. Setelah kalian tahu tentang daftar riwayat hidup, nanti kalian bisa mengisi atau melengkapi daftar riwayat hidup melalui Google Form yang akan nanti Bu Wiwit kirim. Begitu ya untuk kegiatan kita hari ini. Sudah jelas? Sudah. Oke, sudah jelas. Nah, anak-anak, ternyata kalau kita setiap hari berolahraga secara teratur, itu ternyata baik untuk kesehatan kita. Magnet itu ternyata juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, contohnya apa ya? Kok bisa Bu bilang magnet itu sangat berpengaruh dalam kesehatan. Nah, perhatikan gambar ini. Anak-anak perhatikan. Di situ ada gambar apa ya? Ayo, siapa yang tahu itu gambar apa? Yang ditampilkan adalah gambar apa? RRI Scanner Kutawai. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Joshua. Itu adalah gambar MRI. MRI itu biasanya peralatan kesehatan yang ada di rumah sakit besar. Nah, apa itu MRI?
MRI itu biasanya digunakan untuk membantu dokter mendapatkan tampilan struktur organ yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi nanti manusia masuk ke dalam alat tersebut, kemudian dokter akan bisa memperoleh tampilan struktur organ yang ada dalam tubuh orang tersebut. Itu menggunakan MRI. Nah, supaya kita lebih tahu tentang magnet, silakan ingat kembali. Silakan anak-anak ingat kembali. Tadi kita dari awal sudah mengingat kembali tentang jenis-jenis magnet. Bahwa magnet itu tidak hanya satu macam. Nah, di situ ada 5 jenis magnet yang sudah tadi kita sebutkan. Ada magnet apa saja? Magnet batang, Jarum, magnet silinder, magnet jarum, magnet laser, magnet lingkaran. Nah, anak-anak, silakan setelah ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Untuk ketua kelompok A nanti adalah Ananda Kirana. Nanti Kirana bersama dengan teman-temannya berada di kelompok A. Kemudian kelompok B ketuanya adalah Ananda Elis. Gitu ya. Nanti kalian masuk ke dalam kelompok, kalian mengerjakan LKPD yang pertama. Kalian mengadakan percobaan, menyiapkan alat-alat dulu, kemudian mengajarkan percobaan tentang magnet, kemudian kalian menjawab ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan berdasarkan dari percobaan yang sudah kalian buat. Setelah itu kalian membuat laporan tentang sifat-sifat magnet. Sudah jelas tugasnya? Nah, anak-anak, setelah tadi kalian berdiskusi, melakukan percobaan, kemudian diskusi di WA Group. Hari ini kita lanjutkan dengan presentasi. Setelah ini kita lanjutkan dengan presentasi. Kita mulai dari kelompok A terlebih dahulu. Perwakilan kelompok A, silakan untuk mempresentasikan hasil dari melakukan percobaan dan diskusi secara berkelompok. Yosua, Ananda dan Joshua. Kasih. Iya. Silakan Joshua mempresentasikan. tujuan menguraikan sifat-sifat magnet. Alat dan bahan akan saling menempel. Langkah-langkah dengan kutub yang sama dari kedua magnet. Bahkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, tergantung magnet dengan berbagai benda yang tersedia. Tulislah dan titik. Bisa melakukan besar. Kesimpulan, magnet akan menempel pada benda tertentu seperti berbahan logam atau besi. Terima kasih untuk Ananda Joshua. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, selanjutnya silakan dari perwakilan kelompok B presentasikan hasil diskusinya, hasil percobaannya. Kelompok B, siapa yang mau presentasi? Oke, silakan Ananda Vendo untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nama percobaan kan magnet, sifat-sifat magnet. Tujuan mengetahui sifat-sifat magnet. Seperti barang apa saja yang ada magnet, alat dan bahan magnet sebagai barang. Tanggalnya mengatakan barang yang disiapkan dengan magnet. Kesimpulan,
Barang yang dapat menempel dengan magnet hanya yang terbuat dari besi dan berbeda kutub. Oke. Terima kasih untuk Ananda Pendo. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, anak-anak, selama kalian melakukan percobaan, itu ada langkah yang pertama. Kalau mendekatkan kutub yang sama dari dua magnet, apa yang terjadi? Jadi tolak menolak. Menolak. Apakah ada pertanyaan tentang sifat-sifat magnet? Tidak. Semua sudah paham? Oke, kalau tidak, berarti tadi kalian sudah menyimpulkan sifat magnet. Nah, sifat magnet yang kalian temukan ada berapa? Silakan disebutkan. Hanya bisa disatukan dengan kutub yang berbeda. Oke, terima kasih untuk Nadine. Kutub yang berbeda akan menarik. Oke, temuan yang kalian sudah membuat pikiran tadi. Maka sekarang kita akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Nah, kita akan berdiskusi kembali di dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Tetapi sebelumnya, dalam pengisian daftar riwayat hidup itu harus ada komponen-komponen yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Siapa yang bisa menjawab? Komponen apa saja yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Nama, yang alamat, tempat tanggal lahir, itu termasuk data diri yang menyebutkan tentang identitas kita. Nah, itu digunakan data diri. Kemudian setelah data diri yang nanti betul yang disampaikan oleh Elis. Kemudian yang ketiga, Elis, jika ya bisa nama, alamat, kode pos, nomor telepon, tempat, tanggal lahir, kewarganegaraan, agama itu masuk ke data pribadi. Terus yang kedua, bidang yang diminati. Contoh, saya suka bidang olahraga, terutama bulu tangkis. Atau saya suka bidang seni, terutama bermain. Seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga, riwayat pendidikan. Itu dimulai dari mungkin kelompok bermain. Nah, kelompok bermain atau yang langsung TK, TKB, baru kemudian SD. Yang keenam apa? Kesimpulan. Oke, kesimpulan. Di dalam kesimpulan nanti kalian menuliskan sikap dan keterampilan yang menonjol pada diri kalian. Sudah jelas tentang daftar riwayat hidup? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kalian bekerja kembali di dalam kelompok, terdiri dari dua kelompok tadi, kelompok A dan kelompok B. Kemudian kalian nanti mengerjakan LKPD yang kedua. Menjawab 3 pertanyaan. Kemudian setelah menjawab 3 pertanyaan, kalian nanti mengisi daftar riwayat hidup yang akan dikirim lewat Google Form. Elis, Joshua, Pendo, semua on. Joshua belum, tinggal Joshua. Yuk. Pendo. Oke. Nah, kita mulai ya. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian berdiskusi tentang daftar riwayat hidup, silakan mulai dari kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok A, Anda Kirana untuk mempresentasikan. 1. Yang dimaksud daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang. 2.
daftar riwayat hidup adalah untuk memberikan data diri yang dibutuhkan oleh suatu lembaga atau instansi. 3. Yang dibutuhkan adalah nama lengkap, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, nama orang tua, hobi, dan keterangan yang lain. Oke, tepuan untuk kelompok A. Terima kasih Ananda Kirana. Silahkan. Selanjutnya kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Ananda Bulan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok B. Ya. Riwayat hidup adalah warisan tentang data pribadi seorang secara lengkap. Tujuan daftar riwayat hidup dibuat adalah untuk memberikan data-data yang sebenar-benarnya. 3. Yang dicantumkan adalah data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, dan kursus, kecakapan, serta kesimpulan. Terima kasih untuk Ananda Bulan. Tepuk tangan untuk kelompok B. Oke. Ya, tadi sudah belajar tentang daftar riwayat hidup. Mari kita simpulkan. Daftar riwayat hidup itu adalah sebuah data yang berisikan tentang data pribadi seseorang. Kemudian tujuannya biasanya tujuan dibuat daftar riwayat hidup itu adalah untuk pekerjaan, mengikuti lomba. Nah, biasanya daftar riwayat hidup itu ditujukan untuk atau melengkapi data-data atau persyaratan untuk melamar pekerjaan. Begitu ya. Kemudian komponen-komponen tadi sudah dijelaskan. Mulai dari data pribadi sampai dengan itu merupakan data-data atau komponen-komponen dalam daftar riwayat hidup. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian, dari tadi pagi sampai siang hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Mulai dari muatan pelajaran IPA dulu. Apa? Magnet. Ya, berkaitan dengan magnet. Berkaitan dengan magnet, kesimpulan yang dapat kita peroleh apa? 1. Jawab. Magnet Iya, Kirana. pada benda pada berbahan logam dan besi. Oke, magnet merupakan benda-benda yang dapat menempel atau tertarik pada benda-benda yang terbuat dari logam dan besi. Itu pengertian magnet. Untuk magnet tadi yang sudah kita pelajari apa saja? Magnet batang, magnet lingkaran, magnet jarum. Baru 3. Siapa yang bisa menanduk? Terima kasih Vendo, jawabannya betul. Ada yang bisa menambahkan? Magnet batang, jarum, Magnet batang, magnet radam, magnet silinder, magnet jarum, dan magnet lingkaran. Terima kasih Joshua melengkapi jawaban Vendo. Setelah itu sifat-sifat magnet apa saja? Masih ingat apa? Sifat magnet 1. Terima kasih Alvin, betul. Jawabannya memiliki 2 kutub. Ada lagi? 2. Apa? 2. Kutub yang senama didekatkan akan tolak menolak. Magnet. Dilanjutkan kita belajar tentang apa ya? Tentang apa? Tentang Riwayat hidup. Iya, daftar riwayat hidup. Ayo Else, siap Else. Else, siap ya. Tentang daftar riwayat hidup. Yang kita pelajari tentang daftar riwayat hidup tadi apa? 1. Pengertiannya apa? Apa itu daftar riwayat hidup?
Data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Terima kasih Kirana, betul sekali jawabannya Mbak Kirana. Data yang berisi informasi tentang data diri seseorang. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya membuat daftar riwayat hidup adalah data diri yang dibutuhkan oleh suatu lembaga atau instansi. Betul, terima kasih Elsa. Berarti untuk mendaftar atau pekerjaan, ya melamar pekerjaan atau untuk mengikuti lomba. Kemudian komponen apa saja yang ada di dalam daftar riwayat hidup? Mulai yang pertama, apa komponennya? Data diri. Kirana, ekstrakurikuler, kursus, terus simpulan. terima kasih Ananda Kirana. Dari kesimpulan yang sudah kita peroleh, apakah ada pertanyaan? Tidak? Kalau ini nanti kalian mengerjakan soal evaluasi yang akan dikirim di Google Classroom. Anak-anak, setelah tadi kalian mengerjakan soal evaluasi, nah, ambillah buku refleksi kalian. Nah, kalian renungkan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Dan mana yang belum kalian pahami dengan baik. Terus bagian mana yang sudah kamu pahami. Nah, setelah itu apa yang akan kalian lakukan supaya kalian lebih paham. Contoh, kalian belum paham tentang daftar riwayat hidup. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kemudian manfaat apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Dan yang terakhir, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu semua nanti kalian tuliskan di dalam buku refleksi. Setelah selesai pembelajaran ini, kalian menunjukkan dan ada orang tua tentang daftar riwayat hidup yang sudah kalian buat. Kemudian minta orang tua kalian untuk memberikan komentarnya. Kemudian untuk kegiatan besok, kita besok akan mempelajari materi tema yang kelima, subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat. Itu berkaitan dengan kemasan produk dan juga merancang membuat kemasan produk dalam bentuk prisma segitiga. Jadi, nah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan tentang protokol kesehatan, ya. Jangan lupa 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, pakai sabun, kemudian Menjaga jarak. pinter. Terima kasih Joshua. Oke. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dan menyanyikan lagu daerah. Mari ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa. Mari Bu Guru dan teman-teman kita berdoa. Terima kasih Mbak Elsa. Nah, kemudian sebelum kita tutup, Ananda Bulan silakan memimpin lagu daerah. Marilah teman-teman dan Bu Wiwit kita menyanyikan lagu daerah. Marilah kita menyanyikan lagu Mariam Tomong. 1, 2, 3. Selendang mati tinggal. Oke, terima kasih Mbak Bulan. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Usahakan untuk tinggal di rumah. Stay at home. Tidak usah pergi kemana-mana. Jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu besok. Dah. Selamat belajar. Terima kasih.